Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Ibu semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat pagi Ananda Ibu. Gimana kabarnya pagi hari ini? Pagi Bu, Bu, sehat Bu. alhamdulillah Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat ya. Tetap semangat ya untuk memulai pembelajarannya pagi hari ini. Semangat dong Bu. Semangat Iya. Bu. Iya, terdengar ya dari suaranya udah menandakan semangat ya. Oke, nah sebelumnya nih, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta untuk ketua kelas dipimpin doanya terlebih dahulu ya, silahkan. Baik Bu. Baiklah teman-teman, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Udah Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih ketua kelas. Nah sebelumnya nih, Ibu mau mencek kehadiran Ananda Ibu semuanya. Kira-kira untuk hari ini hadir semuanya? Atau perlu Ibu panggil satu-satu terlebih dahulu? Hadir Bu, semua Bu. Hadir semuanya, Bu. Hadir Hadir, semua Bu. ya. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan dipertahankan untuk kedepannya untuk selalu hadir di kelas ya. Oke. Nah, sebelumnya nih, sebelum kita memulai pembelajarannya, Ibu mau coba cek kesiapan anak-anak Ibu semuanya. Sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Sudah Bu. Oke, kalau sudah siap berarti udah menyiapkan alat-alat tulisnya ya. Silahkan diperlihatkan Bu. mana alat tulis yang sudah dipersiapkan ini. Ini Bu. Oke, bagus sekali. Alhamdulillah semuanya udah siap untuk belajar. Nah, sebelumnya Ibu mau menanyakan juga terlebih dahulu. Untuk slide yang Ibu tayangkan itu apakah terlihat jelas oleh Ananda Ibu semuanya? Jelas, Bu. Jelas Bu. Jelas. Dan Bu. suara Ibu juga terdengar jelas ya? Iya, Bu. Dengar Ya, Bu. Oke, kalau gitu sudah bisa nih kita mulai untuk memasuki materi hari ini. Sebelumnya Ibu mau tanya terlebih dahulu, apakah Ananda Ibu masih ingat? Sebelumnya kan Ibu udah bilang materi hari ini itu kita akan mempelajari apa kira-kira? Siapa yang masih ingat nih apa yang akan kita pelajari hari ini? Memodelkan Yuk. dan menyelesaikan masalah kontekstual SPLDV, Bu. Oke, bagus sekali. Berarti benar ya Fiska ya, untuk hari ini kita itu akan mempelajari mengenai memodelkan dan menyelesaikan masalah kontekstual SPLDV. Benar itu Rahmi, materi kita hari ini? Iya betul Bu. Oke, betul ya. Berarti anak ibu sudah mengetahui nih apa yang akan dipelajari hari ini. Nah, yang menariknya nih untuk pembelajaran hari ini, untuk masalah kontekstualnya itu kita akan kaitkan dengan kehidupan anak-anak ibu semuanya. Karena di sini kita akan menerapkan nih SPLDV itu untuk menghitung pembagian harta pusaka di Minangkabau. Nah, itu ya untuk pembelajaran menariknya hari ini ya. Ada yang sedikit berbeda ya Sonia ya, dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari budaya ya Sonia. Iya, Bu. Oke, nah sebelumnya nih ternyata untuk pembelajaran matematika ini itu banyak kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama SPLDV. Biasanya nih, benar ya Ika, kadang kan kita kalau SPLDV itu berkenaan dengan jual beli saja ya Ika? Iya, Bu. Iya, nah ternyata di sini salah satu mempelajari SPLDV itu dapat kita kaitkan manfaatnya dalam perhitungan pembagian harta pusako di Minangkabau. Nah, itu yang akan kita coba pelajari pada hari ini. Nah, untuk berikutnya, silahkan anak ibu perhatikan, terlihat nggak gambar yang sudah ibu tayangkan di depan ini? Kira-kira itu gambar apa? Oke, gambar apa Orang itu? musyawarah Bu. Musyawarah. Oke, itu adalah Rapat, Bu. mama ya yang sedang bermusyawarah. Apa Sonia? Kurang rapat, Bu. Iya, sedang rapat ya. Iya, benar sekali. Itu adalah ninik mama atau bapak yang ada di Minangkabau ya. Dia sedang mengadakan rapat. Nah, terkait itu, pernah tidak Ananda Ibu semuanya mengetahui terkait adanya musyawarah pembagian harta pusako di Minangkabau? Pernah nggak dengar ada musyawarah terkait itu? Pernah dengar Bu. Oh, Pernah Bu. dengar. Terus kalau pernah dengar, apakah juga pernah menghadiri acara rapat tersebut? Nggak pernah Bu. Tidak pernah, Bu. Nggak pernah ya, berarti cuma dengar aja ya. Nah, bagi yang udah pernah dengar nih, ada yang tahu nggak terkait bagaimana pembagian atau aturannya dalam pembagian harta pusako di Minangkabau?
Kira-kira siapa yang tahu ini? Pak Bu. Saya, Bu. Oke, iya Ogi. Silahkan Ogi, gimana menurut Ogi yang udah pernah didengar nih? Kalau nggak salah Bu, itu pembagiannya tuh ada pihak laki-lakinya sama perempuannya. Mereka sama-sama dapat, tapi yang lebih besar tuh pihak laki-lakinya Bu. Oke, terima kasih ya. Bagus sekali Ogi sudah mau menyampaikan ya terkait apa yang telah diketahuinya mengenai pembagian harta pusako di Minangkabau. Bagus sekali. Apakah Nanda Ibu yang lain ada yang mengetahui juga terkait pembagian harta pusako ini? Belum tahu, Bu. Oh, belum tahu. Oke, tidak apa-apa ya. Nah, sudah bagus dari Ogi. Tadi terkait itu pembagian harta di pusako di Minangkabau. Benar sekali ya Ogi ya. Kan masyarakat Minangkabau ini sangat menjunjung tinggi musyawarah. Seperti yang kita lihat di gambar nih. Jadi itu selalu ada kegiatan musyawarah di Minangkabau di mana karena menjunjung tinggi nilai musyawarah mufakat biasa dilakukan di balai adat atau di rumah gadang. Salah satunya terkait pembagian harta pusako ini. Sesuai yang disampaikan Ogi tadi, betul. Bagian laki-laki itu lebih besar ya Ogi ya daripada bagian yang perempuan ya Gi? Iya Bu. Iya, kenapa lebih besar Bu? Karena laki-laki itu dia memiliki tanggung jawab yang besar. Nanti dia juga akan menjaga dan melestarikan harta pusako tersebut. Nah, itu untuk yang pengetahuan Ananda Ibu semuanya. Bisa dipahami terlebih dahulu bagaimana keterkaitannya ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Musyawarah di Minangkabau ya. Bisa Bu. Oke, selanjutnya nih, tadi kan kita bahas ada pembagian untuk anak laki-laki, ada pembagian untuk anak perempuan ya. Kan kita sudah tahu untuk aturannya. Nah, di sini kita misalkan nih, besar pembagian harta yang diterima anak laki-laki itu dimisalkan sebagai X. Kemudian besar pembagian harta yang diterima oleh anak perempuan itu sebagai Y. Ananda Ibu, apakah masih ingat? Dan Y dalam sistem persamaan linear dua variabel itu disebut sebagai apa kira-kira? Siapa yang masih ingat? Variabel, Bu. Variabel, Bu. Ya, Bu. Oke, variabel ya, bagus sekali. Berarti X dan Y itu berarti sama dengan disebut variabel. Oke, kalau begitu Ibu izin lanjut. Berikutnya, nah kita mari mengingat kembali nih, sebelum kita sampai pada materi hari ini, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bagaimana nih cara kita menyelesaikan dari sistem persamaan linear dua variabel ini. Nah, kira-kira Ibu gimana untuk metode penyelesaiannya ada berapa? Empat, Bu. 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 Hanya empat rasanya Empat Bu. ya. Oke, yang empat itu apa-apa saja nih metodenya? Metode Substitusi, grafik, Bu. Bu. Oke, Substitusi, yang Bu. pertama dulu ada metode grafik, boleh, bagus. Yang berikutnya? Metode Substitusi, Bu. Bu. Substitusi. Oke, substitusi, Eliminasi. bagus. Berikutnya? Eliminasi. Eliminasi. Eliminasi, dan yang terakhir itu apa? Campuran, Bu. Oke, yang campuran ini maksudnya apa nih? Yang campurannya ini? Digabung, Bu. Oh, digabung. Digabung antara metode apa dia, Sonia? Substitusi sama eliminasi, Bu. Iya, bagus sekali. Bagus ya Ananda Ibu semuanya ya. Masih ingat terkait metode-metode penyelesaian SPLDV ini. Nah, berdasarkan yang sudah dipelajari, anak Ibu lebih senang dan sukanya itu lebih cepat pakai metode yang mana? Campuran, Bu. Campuran ya. Tergantung, Oke, Bu. berarti campuran antara eliminasi dan substitusi. Iya, bagus. Mau apapun metodenya itu semuanya baik ya Ogi ya. Bagus ya. Dan dia Iya, Bu. memperoleh hasil yang sama. Itu kembali kepada kita masing-masing. Mau menggunakan metode yang mana? Oke, berarti udah ingat ya terkait metode-metodenya ya semuanya. Masih, Bu. Sudah Bu. Masih Bu. Oke, kalau gitu Ibu izin lanjut. Untuk berikutnya nih, nah tadi kan Ibu udah berbicara banyak juga nih terkait pembagian harta pusako di Minangkabau. Nah, berarti sekarang gimana kita bisa menggunakan matematika ini untuk menyelesaikan masalah pembagian harta pusako di Minangkabau secara adil dan sesuai adat. Nah, itu yang akan kita pelajari. Makanya itu nanti kita kaitkan dengan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Seperti itu ya Ananda Ibu semuanya. Ya, Bu. Oke. Nah, berikutnya apa sih tujuan pembelajaran yang ingin kita capai untuk hari ini? Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini diharapkan Ananda Ibu semuanya
mampu membuat model matematika yang berkaitan permasalahan kontekstual yang disajikan ke dalam bentuk sistem persamaan linear dua variabel dengan tepat. Nah, kemudian setelah Ananda Ibu sudah mampu nih memodelkan, nah dilanjutkan yang kedua, Ananda Ibu semuanya mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel dengan tepat. Nah, berarti itu ya tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini. Oke, berikutnya untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, apa nih Bu gambaran proses pembelajaran kita hari ini? Nah, pertama kali nanti Ibu akan menyajikan masalah nih untuk Ananda Ibu semuanya. Nah, Ananda Ibu akan menganalisis terkait masalah yang diberikan. Itu untuk yang pertama ya. Kemudian nanti Ananda Ibu akan melaksanakan diskusi kelompok, nah, kemudian melakukan presentasi berdasarkan hasil diskusinya, dan terakhir nanti Ibu akan memberikan tugas proyek seperti itu. Nah, itu untuk gambaran proses pembelajaran hari ini. Nah, kira-kira apakah ada yang mau ditanyakan dulu dari Ananda Ibu semuanya terkait gambaran pembelajarannya ini? Tidak, Bu. Cukup, Oke, Bu. sudah terlihat ya untuk arahan pembelajarannya ya. Oke, bagus Sudah, Bu. sekali. Ini semangat tidak untuk melanjutkan pembelajarannya? Kita sudah mau masuk ke masalah ini. Semangat, Semangat Bu. semuanya. Semangat, Bu. Oke, Semangat, Bu. semangat ya. Oke, kita izin lanjut untuk berikutnya. Nah, sebelumnya nih, nanti kan untuk belajar ini akan ada jenis penilaiannya. Jenis penilaiannya apa saja, Bu? Ada pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Jadi, semua kontribusi anak-anak Ibu semuanya tidak hanya untuk pengetahuannya saja ya, sikap, keterampilan dalam berdiskusi itu nanti akan dinilai. Seperti itu. Jadi, Ibu harap untuk anak-anak Ibu memang benar-benar bersungguh-sungguh dan berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan pembelajarannya. Seperti itu untuk penilaiannya. Nah, berikutnya kita akan masuk nih untuk pokoknya. Pokok pembelajaran kita hari ini, kita akan menyajikan terlebih dahulu untuk masalah yang akan kita selesaikan. Di mana permasalahannya seperti yang sudah Ibu jelaskan, dia dikaitkan dengan budaya kita, yaitu budaya Minangkabau. Seperti itu ya, Ogi ya. Ya, Bu. Oke, berikutnya Ibu akan tampilkan terkait masalah yang akan kita coba analisis. Nah, silakan. Apakah sudah kelihatan ini untuk tayangannya? Permasalahan yang sudah Ibu berikan untuk Ananda Ibu semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jelas, Bu. Sudah ya, oke. Kira-kira siapa nih yang bersedia membantu Ibu untuk membacakan permasalahan yang sudah ditayangkan ini? Siapa kira-kira? Ika mau katanya, Bu. Saya, Bu. Oke, Ika ya, Gi ya. Oke, Ya, boleh Bu. Ika, silakan Ika dibaca dulu untuk permasalahannya. Baik, Ibu dan juga teman-teman semuanya, izin membacakan terkait permasalahan pada LKPD. Harta besar rendah di Minangkabau adalah harta yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang pada keturunannya. Di suatu negari, Minangkabau, seorang nenek meninggalkan harta pusaka berupa tanah dan uang tunai. Disebabkan suatu kondisi, harta tersebut dibagi hanya kepada dua orang cucunya, laki-laki dan perempuan. Nah, menurut adat tempat itu, bagian anak laki adalah 2/3 dari total harta, sedangkan anak perempuan 1/3. Pembagian 1/3 dan 2/3 ini pada dasarnya mencerminkan prinsip-prinsip yang lebih luas dalam adat Minangkabau, di mana harta memiliki harta pusaka pada garis ibu tetap dilestarikan. Namun, pembagian yang lebih besar diberikan kepada anak laki karena mereka memegang tanggung jawab dalam pelihara dan menjaga harta pusaka. Nah, pembagian ini juga berkaitan dengan fungsi sosial yang dilakukan oleh laki dalam menjaga dan meneruskan keberlanjutan keluarga. Nah, jika total harta yang diberikan adalah 12 juta dan luas tanah seperti 300 meter persegi, maka berapa besar bagian uang tunai yang diterima anak laki dan perempuan? Kemudian, berapa luas tanah yang diterima oleh masing-masingnya? Oke, sudah, Bu. Oke, terima kasih Ika. Nah, untuk Ananda yang lain terdengar jelas ya untuk permasalahan yang sudah dibacakan oleh Ika ya? Jelas, Bu. Ya, Bu. Sudah, Bu. Jelas. Oke. Nah, berdasarkan permasalahan yang sudah dibacakan tadi, kira-kira nih apa poin pentingnya yang kita peroleh dari permasalahan tersebut? Gimana kira-kira? Apa saja ini? Ada yang tahu? Yang ditanyanya berapa banyak bagian yang diterima, Bu, laki-laki sama perempuan? Oke, bagian apa itu, Ogi? Bagian Apa? Ayo, yang ditanya. yang akan diterimanya, Bu. Uang iya, sama tunainya, tanah, Bu. Bu. Iya, bagian yang diterimanya ya Ogi bagus, tapi dia dalam berbentuk ada uang tunai, kemudian apa Iya, lagi? iya. Sonia? Sama tanah, Bu. Iya. Tanah, tanah, Bu. Iya, dan luas tanah seperti itu ya. Oke, berarti semuanya sudah mengetahui ya apa yang menjadi pertanyaannya di sini. Nah, dari permasalahan tadi kita juga mendapatkan penguatan seperti yang telah disampaikan Ogi tadi ya. Kalau bagian anak laki-laki dapatnya itu 2/3 dari total harta,
sedangkan anak perempuan itu 1/3. Berarti benar ya, Gi? Yang anak laki-laki itu lebih banyak daripada yang perempuan. Katanya di sini juga dijelaskan, kenapa lebih banyak? Karena yang laki-laki ini dia memegang tanggung jawab dalam memelihara dan menjaga harta pusaka. Oke, nah itu untuk permasalahan kita hari ini. Nah, untuk berikutnya akan kita lanjutkan dengan melaksanakan identifikasi masalah. Sebelumnya nih, untuk LKPD ini sudah Ibu bagikan ya di WA grup kita. Ada yang sudah mendownload untuk LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, nah di sini kita kan ada kegiatan diskusi kelompok. Karena kita itu ada 5 orang ya semuanya ya. Sehingga Ibu kelompokkan jadi satu kelompok saja. Silakan bekerja sama dalam kelompoknya masing-masing dan kelompoknya saja ya. Ternyata cuma satu nih. Nah, untuk melaksanakan kegiatan analisis masalah ini dan penyelesaiannya bagaimana? Untuk waktunya itu Ibu kasih 30 menit. Kira-kira cukup Ananda Ibu semuanya untuk 30 menit penyelesaian masalah ini? Insyaallah, Oke. Bu. Insya Allah cukup ya. Oke, silahkan dilaksanakan diskusinya. Nanti kalau ada kendala boleh ya ditanyakan ya. Ya, Bu. Oke, Baik, Bu. silakan Ya, Bu. 30 menit Ibu mulai dari sekarang. Jadi, Nah, jadi pertama-tama kita sampai dulu ya. Baik, Ya, Kak. Mas, Kak. Tadi anak laki memperoleh berapa ya, teman-teman? 23. 23 ya. Terus anak perempuannya Tiga. Kita. Putra hartanya 2 juta. Ya. Kita itu kan anaknya. Ya. Hmm. Oh iya, Bang. Tutup yang ini ke sana. Kita apa? Yang lain. Boleh. Kita Oke, bagi. oke. Cepat. Cepat yang ini tambah aja sama dengan. Dengan 12 Nah, ya, 12 juta. Yang bawahnya apa? kita bisa bikin persamaan itu. Dari perbandingan tadi Sonia. Mana kita tuh? Oh ini nih. Kan sudah 2 satu berarti akhirnya X sama dengan bagi nggak sih? Mana ya, ya. Ah, ya, udah. Ya. Ya. Artinya mau lagi. Paham, Ugi? Oke, kan ya. Berarti tambah banyak tambah lagi. Ah, ya. Ya. Ah. Yang pertama sama artinya. Kan sudah sih. Boleh. Yang lebih Kan mudah di permasalahan diskusi kan? Ya. Sekarang Banyak teman. Kalau kita kita depan nggak sih? Ya, ini 4 juta, X-nya 4 juta. Sama kita ya. Iya. Y-nya 4 Oke, juta. Ananda Ibu semua, gimana? Apakah ada kendala ini Ananda Ibu? Enggak, Bu. aman, Bu. Aman, Bu. Aman ya, dan Ibu lihat Aman, Bu. untuk diskusinya berjalan lancar ya. Udah sampai mana nih untuk Baru yang progresnya satu, penyelesaiannya? Masuk Kegiatan Oke. 1 baru, Bu. Kegiatan 1 baru ya, berarti aman untuk kegiatan 1? Aman, Bu. Bu. Teman-teman, oke, alhamdulillah aman ya. Boleh silakan dilanjutkan untuk kegiatan berikutnya. Nah, kita buat banyaknya 200 usianya 100 nya sih. Tadi samanya gimana lagi? Sama itu sampai. Ganti lain 200 300. Oh gitu. Oh iya. Berapanya? X-nya 200, Y-nya Jadi 100. 100 ya. Iya. Y-nya 1. Oke, Sama ya ya. Udah, Bu. Udah, Bu. Oke, bagaimana Ananda? Sudah selesai? Sudah, Sudah, Bu. sudah, Bu. Oke, alhamdulillah sudah ya. Karena saking bersemangatnya itu cepat ya untuk penyelesaian 2 masalah ya yang ditanyain ya. Alhamdulillah, Bu. Oke, alhamdulillah. Nah, sesuai nih dengan kegiatan kita tadi kan setelah diskusi kelompok, kita itu akan melaksanakan berikutnya apa tadi Sonia untuk proses berikutnya Sonia? Presentasi, Bu. Presentasi ya. Oke. Untuk presentasi nih, kira-kira Ibu mau siapa nih yang bersedia untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya tadi? Karena kalau Ibu lihat semuanya berpartisipasi aktif ya untuk Tadi dalam kesepakatannya kegiatannya. Fiska, Bu. Oh, yang kesepakatannya Fiska. Udah ada kesepakatan ya. Mana nih Fiskanya? Fiska, Ya, Bu. bersedia Ya, Bu. Fiska untuk melakukan presentasi Fiska? Bersedia, Bu. Oke, Masya Allah. silakan Fiska untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Izin share screen dulu, Bu. Iya, Sonia silakan. Udah kelihatan, Bu. Oke, sudah kelihatan. Terima Sudah. kasih Sonia. Silakan Fiska untuk dipresentasikan. Ya, Bu, izin mempresentasikan, Bu. Ini untuk masalah yang pertama terkait pembagian uang, ya, Bu. Pertama, kami misalkan, ya, Bu. Pertama, kami misalkan untuk sebagian laki-laki X, Bu. Untuk sebagian perempuan, kami misalkan Y. Setelah itu, kami buat pembagian perusahaan pertama, X sama Y 12 juta, karena hartanya 12 juta sama Y, Bu. Kemudian, perusahaan kedua dari perbandingan dengan laki-laki itu 2 banding 1, maka kami dapat perusahaan keduanya X sama dengan Y, Bu. Pada perusahaan, kami menggunakan diskusi untuk penyelesaiannya. Kami diskusikan X sama dengan Y ini untuk perusahaan 1, Bu. Jadi dapat Y sama Y itu sama dengan 12 juta. Diperoleh nilai akhirnya itu 4 juta, Bu. Setelah nilai yang 4 juta, kami masukkan perusahaan kedua, Bu. Perusahaan kedua kita X sama dengan Y, Bu. Bukan jadi yang jadi 4 juta, jadi 2 kali 4 juta sama dengan 8 juta. Berarti kami peroleh nilai X akhirnya itu 8 juta dan Y-nya 4 juta, Bu. Itu, Bu. Kami peroleh nilai X akhirnya itu 8 juta dan Y-nya 4 juta, Bu. Itu, Bu. Hasil jawaban akhir kami, Bu. Oke, baik. Terima kasih untuk Fiska. Mari kita berikan aplaus ya untuk Fiska ya yang sudah bersedia untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Bagus sekali Fiska. Oke, kita bahas dulu terkait jawaban ya dari hasil kelompoknya. Di mana tadi kelompok Fiska dan teman-teman itu memisalkan bagian yang untuk diperoleh laki-laki
itu sebagai X, kemudian bagian untuk yang perempuan itu dimisalkan sebagai Y. Di mana untuk jumlah uangnya ya, Fiska ya, itu X ditambah Y sama dengan 12 juta. Kemudian berdasarkan permasalahan yang telah disajikan nih, perbandingan bagian laki-laki dan perempuan itu adalah 2:1, di mana diperoleh jadinya X itu sama dengan 2Y, di mana untuk nilai X 8 juta dan nilai Y-nya itu adalah senilai 4 juta. Bagus sekali ya Fiska ya. Untuk yang lain bagaimana? Apakah ada tanggapan untuk jawaban yang telah dipresentasikan oleh Fiska? Sama, Bu. Oh, sama ya, karena Kan ada tadi kerja diskusi, kelompok Bu. ya. Iya, Iya. benar sekali. Bagus sekali untuk kerja kelompoknya. Bagus ya. Sudah betul untuk jawaban yang pertama. Nah, untuk yang kedua, apakah ada kendala dalam penyelesaiannya? Kan ini masih masalah uang nih. Berikutnya yaitu luas tanah tadi ya. Bagaimana untuk yang luas tanahnya ini? Apa sudah bisa untuk penyelesaiannya? Sudah, Sudah, Bu. Sudah, oke. Langsung saja nih Ibu tanyakan. Untuk luas tanah bagian laki-laki itu berapa dia? 200, Diperoleh Bu. 200, Bu. 200, oke. 200 meter persegi ya, Ika ya? Oke. Kemudian untuk yang bagian perempuan, berapa luas tanah yang diperolehnya? 100, meter Bu. persegi. Oke, 100 meter persegi. Bagus sekali. Sudah betul. Nah, terkait itu apakah ada kendala nih dalam penyelesaiannya tadi? Apakah ada kesulitan? Ada, Atau Bu. perlu kita jelaskan kembali? Tidak, Bu. Oke, sudah cukup ya, Nia ya? Ya, Bu, cukup. Oke, bagus sekali. Mari kita beri aplaus untuk kita semua yang sudah bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan baik ya. Oke, nah udah selesai nih untuk permasalahan 1 dan permasalahan 2. Berikutnya nih, untuk di kegiatannya itu Ibu memiliki 1 soal. Nah, 1 soal yang ini itu silahkan dikerjakan oleh Ananda Ibu semuanya. Itu secara pribadi ya. Nah, dikerjakan secara pribadi. Nanti itu difoto dan dikirim itu ke WA Ibu ya. Pribadi aja ya, jangan di grup ya. Nanti kelihatan sama teman yang lain. Sebentar, Ibu izin untuk menampilkan permasalahannya dulu. Nah, ini untuk permasalahannya. Kira-kira kelihatan sama Ananda Ibu semuanya? Belum, Bu. Belum. Udah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah, Bu. Oke, Lihat, Bu. sudah kelihatan ya. Silahkan dipahami dulu untuk soalnya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan dulu. Bu, Bagi yang tertutup sudah bisa, sedikit, Bu. gimana? Ya. Tertutup sedikit, Bu. Oh, tertutup sedikit. Bentar ya, Nia. Kalau sekarang gimana, Nia? Sudah? Udah, Bu. Oke, sudah. Silahkan dipahami dulu soalnya dan diselesaikan. Bagi yang udah selesai, difoto dan dikirim ke WA Ibu ya. Oke, kira-kira butuh Bu, waktu sudah, berapa? Bu. Wah, belum ditanya waktunya udah selesai ya, Ogi ya? Iya, Bu. Oke, bagus. Iya, benar sekali. Sudah, Jawaban Bu. Ogi sudah masuk. Udah, Bu. Nah, Udah, Bu. Udah sampai 5 menit ternyata. Bagus. Berikutnya Sonia sudah, Rahmi sudah. Oh iya, berikutnya. Sudah, Bu. Ya, Bu. Oke, bagus sekali. Berarti sudah bisa ya menyelesaikan permasalahan ini dengan baik. Nah, selanjutnya nih, karena udah selesai untuk masalah yang ketiga ini, kita lanjut untuk kesimpulan. Kan sudah ada beberapa permasalahan yang diselesaikan. Siapa kira-kira yang bisa menyampaikan kesimpulan kita pada hari ini terkait pembelajarannya? Siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan? Bisa, Bu. Oke, silakan Rahmi disampaikan kesimpulannya Rahmi. Baik, Bu. Izin menyampaikan kesimpulannya ya, Ibu dan teman-teman semuanya. Jadi, ternyata SPLDV ini bukan hanya bisa menyelesaikan permasalahan abstrak pada matematika, tetapi ternyata bisa untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari, misalnya pada kegiatan kita yang tadi, untuk menyelesaikan permasalahan tentang pembagian harta pusaka di Minangkabau. Sekian, Ibu. Oke, bagus sekali. Kita beri aplaus dulu untuk Rahmi ya, yang sudah mau menyimpulkan terkait pembelajaran kita hari ini. Oke, nah berarti manfaatnya itu sangat banyak ya Rahmi dan Ananda Ibu semuanya, yang mana salah satunya pada pembelajaran hari ini kita kaitkan nih dengan
kegiatan adat yang ada di Minangkabau terkait pembagian harta pusako di Minangkabau. Kira-kira bisa dipahami dulu Ananda Ibu semuanya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Nah, itu kan sudah disimpulkan nih. Untuk berikutnya, nah, udah tahu kesimpulan pembelajarannya. Kita akan melaksanakan refleksi. Nah, refleksi ini silahkan Ananda Ibu buka link yang sudah Ibu kirimkan di WA Group ya. Nah, silahkan di situ Ananda Ibu menyampaikan terkait bagaimana pembelajaran hari ini, apakah ada kendala. Silahkan disampaikan sejujur-jujurnya ya terkait refleksinya pembelajaran hari ini. Silahkan diisi terlebih dahulu. Sudah, Bu. Oke, sudah ya untuk Udah mengisi refleksi. dikirim, Bu. Sudah, Ada yang Bu. belum? Oke, kalau sudah, nah terakhir seperti dalam gambaran proses pembelajaran yang sudah Ibu berikan di awal. Setelah presentasi, kemudian nanti di akhir itu ada tugas proyek. Nah, ini tugas proyek yang akan Ibu berikan ya. Nah, di sini bisa kita perhatikan bersama untuk perayaan Hari Guru Nasional, sekolah akan mengadakan acara memasak dan makan bersama nih. Makan basamo ya, makan bajamba. Tahu Anda Ibu semuanya? Tahu, Bu. Tahu ya. Nah, warga sekolah itu sepakat ingin membuat rendang dan kalio ayam. Mbak A, rasanya rendang sama kalio ayam, Ananda Ibu? Lama, Bu. Oh, Lama mana? Iya, lama bana. Lama bana ya, Ogi? Iya, Bu. Iya, oke. Nah, jadi kita akan membuat rendang dan kalio ayam ya. Nah, nanti Ananda Ibu diminta untuk mempersiapkan bahan yang dibutuhkan. Nah, semua bahan sudah tersedia kecuali santan dan cabai nih di permasalahannya. Untuk membuat rendang, Ananda diminta pergi ke pasar. Nanti Ananda Ibu pergi ke pasar ya untuk membeli 3 kg santan dan 2 kg cabai. Nah, berapa total yang Ananda bayar? Nah, kemudian untuk membuat kalio ayam, Ananda masih membutuhkan 2 kg santan dan 1 kg cabai. Nah, berapa total harga yang Ananda bayar? Berarti nanti itu ke pasar ya, kita ke pasar membeli ini, nanti gimana itu? Berapa harga yang kita bayar? Nah, nanti berdasarkan yang sudah kita ketahui harga yang kita bayar tadi, silahkan Ananda Ibu itu analisis jawabannya sehingga mendapatkan harga 1 kg santan dan 1 kg cabai. Berarti di sini Ananda Ibu nggak boleh ya langsung nanyain 1 kg santan dan cabainya ya. Berarti keseluruhannya saja terlebih dahulu karena kita mau cari satu-satu. Nah, itu untuk tugas proyek yang Ibu berikan untuk Ananda Ibu. Nah, nanti tugas ini dikerjakan secara berkelompok ya Ananda. Iya, Bu. Oke, dan itu akan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Nah, seperti itu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu untuk tugasnya? Tidak, Enggak, Bu. Bu. Aman? Aman, Bu. Aman. Oke, alhamdulillah ya tidak ada pertanyaan untuk tugas proyeknya ya. Insya Allah bisa untuk menyelesaikan dengan baik tugas proyek ini secara berkelompok. Insya Allah bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, insya Allah bisa ya. Nanti akan kita lihat hasilnya di pertemuan ke depannya ya. Oke ya. Oke, kalau begitu sudah paham terkait tugas proyeknya. Mungkin sekian ya untuk rangkaian kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kita tadi sudah memberikan kesimpulan, sudah merefleksikan diri juga ya. Oke, nah kira-kira untuk proses pembelajarannya masih ada yang ditanyakan dulu sebelum Ibu akhiri? Tidak, Bu. Oke, tidak ya. Oke, kalau begitu, nah sebelumnya nih, silakan kita akhiri dulu pembelajaran kita dengan bersyukur terlebih dahulu. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, untuk pembelajaran hari ini Ibu izin cukupkan terlebih dahulu. Kalau ada kata yang salah, Ibu mohon maaf Ananda Ibu semuanya. Mudah-mudahan kegiatan kita memberikan manfaat ya bagi kita semua ya. Oke, Ibu akhiri dulu pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih kembali Ananda Ibu.